dan ke sini untuk B10 adalah false. Ini akan diselesaikan dulu ya, maka tutup kurung. Ini juga nanti diselesaikan, ini diselesaikan. Nanti hasil dari J3 sama dengan B3 sampai dengan B18 ini hasilnya berapa? Ini berapa dan ini berapa? Go, 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 go. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mencari data dengan 3 kriteria. Yang pertama dengan cara mengindeks dulu produk, wilayah, dan distributor ya. Jadi rumus yang akan kita gunakan yaitu fungsi indeks dan match. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yang harus kita lakukan misalnya kita akan mencari produk dari Samsung ya. Oke, misalkan wilayahnya Cirebon. Oke, seperti ini. Lalu saya akan mencari lagi misalkan distributornya adalah si Hana misalnya. Oke, dia akan mencari apakah berapa sih jumlah sales untuk merek Samsung, kemudian wilayah Cirebon dan distributor Hana. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan menggunakan formula indeks dan match ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas juga fungsi indeks dan match itu untuk kombinasi dua formula ini sangat penting sekali karena banyak case yang kita temui di dunia pekerjaan ataupun di tugas-tugas sekolah atau kuliah ya. Oke, kita langsung aja kita gunakan fungsi indeks seperti ini dan ini kita akan mencari array datanya. Array data indeks ini kita akan mencari dari dari rank E3 sampai E18 karena kita akan mencari untuk jumlah sales ya. Jadi kita akan mencari yang ini ya. Oke, seperti ini. Itu apakah ditemukan di sini yang sesuai dengan kriteria produk, wilayah, dan distributor ya. Oke, jadi titik koma seperti ini. Nah, untuk raw numbernya kita kan harus tahu dulu ini Samsung itu berada di posisi baris keberapa, kemudian Cirebon itu berada di posisi baris keberapa, dan untuk Hana ini dari kolom distributor berada di posisi baris keberapa gitu ya. Jadi raw numbernya itu tidak diketahui ya, harus mencari dulu ini. Maka di sini kita tambahkan satu buah formula yaitu dengan fungsi match ya. Match itu kan nanti menemukan data ya berada di posisi baris keberapa gitu ya. Oke, di sini lookup. Lookup yang pertama yaitu kita akan mencari karena di sini datanya array ya. Array itu artinya di sini ada rank B3 sampai B18 untuk nama produk. Kemudian untuk wilayah itu dari C3 sampai dengan C18 sama dengan distributor juga ya. Maka kita akan coba kalikan saja di sini angka 1 itu dari mana? Angka 1 itu nanti akan sesuai dengan nilai true ya. Jadi di komputer itu kan sistem komputer ada nilai 1, ada nilai 0, true dan false seperti itu ya. Oke, sekarang kita titik koma, kita cari lookup array-nya. Lookup array yang pertama itu kita ambil data yang ada ini, Samsung. Kita cari produk dulu ya. Samsung itu apakah sama dengan data yang ada di produk data array ini. Oke, ini data array-nya ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tutup kurung dulu. Nah, sekarang sudah apa namanya? Sudah ditemukan untuk row kolumnya. Tetapi row kolom ini hanya menemukan data produknya saja dari data array ini ya. Sementara untuk kriteria berikutnya adalah wilayah dan distributor yang belum. Maka dari itu kita akan mengalihkan saja ya. Jadi di sini apakah satu itu sama dengan di sini kan Samsung J3. Samsung itu apakah ditemukan di data B3 sampai B18? Nah, ini hasilnya. Kalau misalkan ini adalah Samsung berarti nanti ini adalah nilainya true. Dan B3 itu kalau temukan dengan Samsung berarti nilainya true. Oke, sampai B18 ini true sampai sini. Lalu B10 itu adalah nilai false. Oke, karena tidak sesuai dengan kriteria Samsung. Oke. Nah, ini kalau true berarti nanti dikalikan dengan 1. True kali true itu hasilnya true. Kemudian nanti ada di sel B berapa ini? B10 itu true kali false. Oke, hasilnya adalah false. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan cari untuk kriteria yang kedua. Ini masih raw numbernya. Jadi raw numbernya itu dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah produk, wilayah, dan distributor. Maka kita kalikan lagi hal yang sama dengan data yang ada di sini untuk wilayah. C4 itu apakah sama datanya dengan data wilayah yang ada di sini? Oke, seperti itu ya.
Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita kalikan lagi karena ada kriteria yang ketiga. Yang ketiganya itu adalah distributor. Apakah di sini itu sama dengan data array yang ada di sini? Seperti itu ya. Oke, D3 sampai dengan D18. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita tutup kurung. Oke. Lalu sekarang kita akan mencari column number. Column number di sini tulis aja 0. Kenapa? Karena di sini kan sudah mencari untuk kata indeks di B3 E3 sampai E18 ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi ini 0. Kalau misalkan kita tulis di sini untuk ranknya dari B3 sampai dengan E18 berarti ini 0 1 2 3 jadi koma 3 ya. Kayak itu kolom numbernya. Nah, kalau sudah kayak gini kita tekan CSC Ctrl Shift Enter atau Ctrl Shift dan enter secara bersamaan. Jreng. Oke, nanti kalau muncul seperti ini berarti nanti kurungnya kurang 1 ya. Ini kita yes saja supaya nanti Excel akan menyelesaikan dengan sendiri, menambah kurung sendiri ya. Kita klik yes dan ya hasilnya enak. Kenapa enak nih? Kita cek ulang. Oke. Kita cek ulang di sini double klik saja E3 sampai dengan E18. Ini akan yang kita indeksnya ya. Kemudian kita temukan yaitu untuk angka 1 ini apakah sama? Nah, di sini untuk data ini kurang 1 kurung ya. Kenapa? Karena di sini nanti akan mengalihkan untuk lookup array dulu ini ya. Kayak seperti ini. Jadi di sini J3 true Samsung kalau misalnya ditemukan dengan data produk yang di sini B3 sampai B18 ini true nilainya. Dan ke sini untuk B10 adalah false. Ini akan diselesaikan dulu ya. Maka tutup kurung. Ini juga nanti diselesaikan. Ini diselesaikan. Nanti hasil dari J3 sama dengan B3 sampai dengan B18 ini hasilnya berapa. Ini berapa dan ini berapa. Nah ini nanti diketahui dengan fungsi match. Ini berada di posisi baris keberapa dari indeks. Dan kita akan mengindeks data E3 dan E18 dengan posisi barisnya sudah diketahui. Oke. Kalau sudah kayak gini, coba kita tekan Ctrl Shift lalu Enter. Oke, muncul seperti ini, tinggal yes saja. Oke, hasilnya 20, benar nggak sih 20? Coba kita lihat ini produknya Samsung. Oke, ini Samsung semua ada banyak ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah Cirebon, wilayah Cirebon ini. Oke, ini juga Cirebon, ini Cirebon ya, data arraynya ada 3, ditemukan 3 ini. Berarti yang true-nya ada 3, yang false ada 1, 2, 3, 4. Oke. Dan berikutnya adalah kriteria distributor. Jadi distributornya adalah HANA. Nah ini dia akan mencari HANA. Ini pasti true-nya hanya ada 1. Yang ini saja. Sehingga dia akan menentukan posisi di baris ketiga. Oke. Jadi baris ketiga dari mengindeks match untuk data sales ini adalah di angka 20. Benar ya? Oke. Kita coba produk Samsungnya bukan wilayah Cirebon. Misalkan wilayah apa ya, Majalengka misalkan, Majalengka, kita enter. Nah ini hasilnya NA. Kenapa? Karena dia tidak menemukan produk Samsung dengan wilayah Majalengka dan distributornya. Nah coba kalau kita ganti untuk distributornya misalnya Agus ya, Agus, kita enter. Oh hasilnya 2. Dari mana 2? Ya dia akan mengindeks jumlah sales dari kriteria produk Samsung, wilayah Majalengka, dan distributornya adalah Agus. Oke, nilainya adalah 2. Jadi seperti itu ya. Kalau saya ganti misalkan di sini adalah Oppo gitu, Majalengka Oppo dengan distributor Agus. Oppo Majalengka, oke ini ya, dia nemukan ini. Oke. Nah, kadang-kadang seperti ini ya, ketika kita akan melakukan sudah menemukan formula ini, kita akan bingung nih, ini posisinya di baris keberapa sih, yang mana sih barisnya gitu kan ya. Kita harus cek satu persatu. Nah itu akan lebih baik lagi dengan menggunakan warna gitu ya. Jadi ketika ditemukan data ini yang sama seperti ini, dia akan dirubah warnanya menjadi warna yang lain. Misalkan taruhlah hijau, kuning atau merah gitu ya. Jadi misalnya produknya Oppo, kemudian Majalengka dan Agus. Oppo, Majalengka, Agus. Ini nanti terblok menjadi warna kuning. Oke, ini yang nanti akan kita bahas di video berikutnya. So kalian jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan upload video untuk bagaimana caranya membuat
pewarnaan yang sesuai dengan kriteria ya. Di sini ada 4 kriteria. Oke, sampai di sini aja video untuk bagaimana caranya mengindeks dan menemukan data yang sesuai dengan 3 kriteria ya. Dan demikian, assalamualaikum.